السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berkumpul di masjid yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah azani Allah wa iyyakum, kembali kita melanjutkan pengajian kita di masjid yang mulia ini, Masjid Ar-Ridha, tentang syarah kitab Al-Jami', penjelasan kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram, yang mana sudah kita jelaskan sebelumnya. Kitab Al-Jami' adalah kitab di penutup atau suatu bab di penutup Bulughul Maram yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang adab, berkaitan tentang adab-adab dan berkaitan tentang akhlak. Sudah kita jelaskan kemarin beberapa mukaddimah keutamaan akhlak yang mulia, bahwasanya di antara jalan salah satu sebab terbesar seorang hamba memasuki surga Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid adalah dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita mengira ibadah itu hanya sebatas dengan ibadah mahdah, ibadah yang zahir, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, sehingga kita mengabaikan akhlak yang baik, padahal ini merupakan salah satu sebab terkuat. Dan kita sebutkan juga beberapa keutamaan akhlak mulia pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini insyaallah, sebelum kita masuk ke hadis yang pertama, ada mukaddimah yang kedua yang ingin ana jelaskan, yaitu macam-macam akhlak mulia, macam-macam jenis akhlak. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada kalian akhlak kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada kalian rezeki kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dari awal itu si fulan akhlaknya nang kayak ini, si fulan akhlaknya nang kayak ini, ada yang baik, ada yang buruk. Sama seperti rezeki, ada yang rezekinya banyak, ada yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sebagaimana di dalam rezeki kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang baik, maka di dalam berakhlak pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari, berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik. Kata para ulama, akhlak itu pada seorang manusia ada dua macam. Akhlak pada seorang manusia ada dua macam. Yang pertama itu adalah jibilli. Jibilli itu maksudnya adalah watak asli seseorang. Watak asli seseorang yang mana dari awal memang wataknya kayak itu. Kalau sudah pengarasan ya pengarasan. Kalau sudah lemah lembut ya lemah lembut. Amun sudah kada kau tertawa ya kada kau tertawa. Ini adalah jibilli, watak asli. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Ashaj bin Abdul Qais. Ya Ashaj, kata Nabi, inna fika khislataini yuhibbuhum Allah wa rasulah. Wahai Ashaj, sesungguhnya pada dirimu ada perangai, ada suatu akhlak yang disukai, dicintai Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal-ana. Perangai itu, akhlak itu adalah al-hilm, kecerdasan, kebijaksanaan, dan tidak
tergesa-gesa. Al-ana itu tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, santai, tidak tegang. Kata Asyaj, ya Rasulullah, am jabalani Allahu alaihima am takhallaqtu bihima. Wahai Rasulullah, apakah dua akhlak ini, dua perangai ini memang watak asliku yang Allah berikan kepadaku, atau dua perangai tersebut adalah watak yang aku usahakan sehingga terbentuk watak tersebut kepadaku? Kata Nabi Muhammad SAW, bal jabalakallahu alaihima. Bahkan Allah lah yang menjadikan watak tersebut sebagai watak aslimu. Kata Asyaj, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasulah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dua sifat sebagai watak asliku yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, jibilli, watak asli. Watak asli seseorang. Lah terus gimana yang watak asli ini bisa diubahkan ada kira-kira? Tentu bisa. Ini adalah jenis akhlak yang kedua, yaitu yang muktasab, yang diusahakan. Jenis akhlak yang kedua kata para ulama adalah yang muktasab, yang diusahakan oleh seseorang yang dia berusaha supaya mendapat akhlak tersebut. Nang tadinya pengarasan diusahakan jadi lemah lembut, nang tadinya penyarikan diusahakan jadi haur tertawa terus. Biar orang kesalah tertawa terus. Karena dia melatih. Nang tadinya kada tahu supan jadi penyupan. Bisa, bisa. Ini bisa. Karena ini yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahkan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku menjamin, ujar Nabi, rumah di atas surga, paling atas surga, bagi siapa saja yang berusaha memperbaiki akhlaknya. Bagi siapa saja yang berusaha memperbaiki akhlaknya, merubah akhlaknya jadi lebih baik, disiapkan lawan Allah rumah di surga yang dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha bersabar, barang siapa yang mengolah dirinya jadi penyabar, niscaya Allah akan berikan kesabaran tersebut pada dirinya. Nah, ini dalil batilnya perkataan seseorang atau salahnya perkataan seseorang. Biasa kita rancak mendengar. Namun orang ini biasa orang-orang pengarasan kayak ini. Aku niki bang sudah orangnya aja. Ada kawan lagi ubah. Mau kadang-kadang mau kawan aku. Nah, ini batil. Akhlak itu bisa dirubah. Akhlak itu bisa diusahakan untuk dirubah. Nang tadinya pengarasan akan jadi lemah lembut kau. Nang tadinya kada tahu sopan jadi penyupat kau. Yang tadinya penakut jadi pemberani kau. Tapi diusahakan. Kalau akhlak tersebut kada kawan dirubah, seseorang dari awal kayak itu, ya kayak itu terus tadinya perangutan kada kawan tersenyum. Buat apa Nabi Muhammad SAW memotivasi kita untuk merubah akhlak? Amun memang wataknya pada kawan dirubah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menjamin bagi siapa saja yang bisa berusaha memperbaiki akhlaknya sebuah rumah di surga. Nah, ini jadi jangan kita tertipu dengan omongan-omongan atau dengan hawa nafsu kita. Jangan kita tertipu dengan hawa nafsu kita yang menyambat bahwasanya akhlaknya sudah kada kuat dirubah, perangai seseorang sudah kada kuat dirubah. Tidak. Perangai seseorang bisa dirubah dengan diusahakan. Dengan diusahakan. Jamaah radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir sebelum kita memasuki hadis yang pertama, bahwasanya bagaimana cara memperbaiki akhlak tersebut. Bagaimana cara kita memperbaiki akhlaknya? Tadinya misalnya akhlaknya tidak baik, kayak apa caranya supaya akhlaknya lebih baik? Bagaimana cara mengusahakannya supaya timbul dalam dirinya sifat-sifat yang terpuji? Adapun yang pertama adalah memperbaiki niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita bahwasanya kita ingin merubah akhlak kita memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya husnul khuluq merupakan salah satu pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin merubah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang, bukan karena ingin dipandang, bukan karena ingin dipuji. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, cara kita untuk memperbaiki akhlak agar mendapatkan akhlak yang mulia adalah dengan belajar. Dengan belajar akhlak-akhlak mulia. Apa saja akhlak-akhlak yang baik itu apa saja. Ketika kita tahu mana akhlak mulia,
mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, maka kita pun paham. Yang tadinya mungkin kita kada tahu. Contoh misalnya ada orang yang tertuju bergayaan sambil berdusta. Sebagian kita ada apa juga berdusta aja bergaya aja karena dia kada tahu. Padahal Nabi Muhammad SAW, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha. Aku menjamin, ujar Nabi, sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta meskipun dia sedang bercanda. Amun kita kada tahu bahasa ini dikira berdusta sambil bergaya ini tidak ada masalah. Aduh, aku bergaya aja, jangan ada apa-apa. Insyaallah kada tercatat malaikat lagi nyamannya. Anak mendahului malaikat. Akan tetapi amun kita tahu, maka kita pun belajar mempraktekkan, belajar untuk menghindari akhlak-akhlak yang buruk. Cara yang terakhir, yang ini adalah cara yang paling penting adalah dengan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu sangat mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah bagi Allah untuk menciptakan, mudah bagi Allah yang menjadikan muslim jadi kafir, yang kafir jadi muslim, mudah bagi Allah. Apalagi hanya sekedar merubah akhlak. Apalagi hanya sekedar merubah akhlak. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa meminta kepada Allah. Nabi Muhammad SAW senantiasa meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Dalam sebuah doa, dan ini doa bagus untuk kita amalkan. Doa dari Nabi Muhammad SAW agar diberikan akhlak yang mulia. Ujar Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrif anni li sayyi'iha illa anta. Wahai Allah, berikanlah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang memberikan aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik tersebut kecuali Anta. Wahai Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini doa yang biasa dipanjatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa-doa lain, amun kada doa bahasa Arab, doa bahasa Indonesia. Kada bisa bahasa Indonesia, berdoa bahasa Banjar. Allah Maha mengetahui apapun bahasa yang pian ucapkan. Pian kada kupandar dalam hati Allah paham. Ini jamaah azan Allah. Ada doa yang lain yang biasanya ini doa ma'ruf, doa masyhur di kalangan masyarakat awam. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki, membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Ini doa juga dari Nabi Muhammad SAW yang pantas untuk diucapkan untuk meminta akhlak yang baik. Sebagian kita mengira doa ini adalah doa bercermin. Yalah, rancak kita mendengar doa bercermin, baca ini supaya bermuas. Kayak itu kan biasanya. Akan tetapi sebenarnya ini tidak ada landasan. Ini doa yang umum dibaca kapan saja, waktu pian sujud, waktu pian selesai sholat, pian kapan saja berdoa, meminta untuk diperbaiki akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umum. Baik, ini saja mukadimah sebelum kita masuk ke hadis yang pertama. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Sebelumnya, sebagaimana ulun beritahukan pada pertemuan sebelumnya, Kitabul Jami' ini memiliki 6 bab. 6 bab di dalamnya. Yang pertama adalah babul adab, bab tentang adab-adab. Yang kedua adalah babul birri wassilah, bab tentang berbakti kepada orang tua dan silaturahim. Yang ketiga adalah bab tentang sifat zuhud dan wara'. Yang keempat adalah bab untuk memotivasi akhlak yang baik. Yang kelima bab untuk menghindari akhlak yang buruk, menterhib dari akhlak yang buruk. Yang keenam, yang terakhir adalah bab dzikri wa du'a, bab dalam berzikir dan berdoa. Nah, yang pertama ini adalah kita akan memasuki babul adab, insyaallah. Hadis pertama di dalam babul adab. Apa itu adab? Adab adalah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, isti'malu ma yuhmadu qawlan aw fi'lan. Adab itu adalah segala ungkapan yang dipakai pada sesuatu yang terpuji, baik itu dari perbuatan maupun perkataan. Itu adab. Kelakuan baik itu adab. Ucapan baik itu adab. Sebagian ulama ada membedakan adab dengan akhlak. Biasa kita mendengar adab dan akhlak.
Sebagian ulama mengatakan adab dan akhlak ini sama aja. Adab dan akhlak sama aja, maknanya yaitu sudah. Sebagaimana yang kita ketahui. Sebagian yang lain membedakan. Kalau adab adalah hal-hal atau sifat-sifat adab-adab yang berkaitan dengan diri kita. Contohnya kayak apa? Adab makan, adab minum, adab guring. Ini berkaitan dengan diri kita. Adab dan akhlak ini hubungannya dengan interaksi kepada orang lain. Interaksi kepada orang lain disebut akhlak. Akan tetapi ini hanyalah dipersepsikan dalam istilah yang tidak mempengaruhi apa-apa. Insya Allah maknanya sama semuanya. Tidak mempengaruhi apa-apa. Adapun hadis yang pertama di dalam bab adab. Hadis yang pertama di dalam bab adab. Semalam belum beritahu bahwasanya di dalam Kitabul Jami' ini ada kurang lebih 131 hadis. 131 hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan seberantakan hadis. Jadi ini insyaallah bisa tuntas insyaallah taala. Adapun hadis yang pertama adalah sebuah hadis yang sangat mulia, yang sangat penting yang berkaitan tentang hak-hak sesama muslim, yang berkaitan tentang hak-hak sesama muslim. Ulun bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'jibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ma hunna ya Rasulullah? Apa saja itu wahai Rasulullah, kata para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila engkau menemui seorang muslim, hendaknya engkau berikan salam kepadanya. Ini yang pertama. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang oleh saudaramu sesama muslim, maka jawablah undangan. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila saudaramu sesama muslim meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu. Apabila saudaramu sesama muslim bersin atas, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, hendaklah kau ucapkan yarhamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara sesama muslim sakit, hendaklah jenguk. Yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila saudaramu sesama muslim meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Jamaah azanillahu wa iyyakum, hadis yang sangat mulia. Hadis yang sangat agung yang mencakup hak-hak antara sesama muslim. Ini yang sangat penting untuk kita perhatikan. Insyaallah akan kita bahas ini hak ini satu persatu. Sebelumnya, haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Apa yang dimaksudkan dengan hak di sini? Apa yang dimaksudkan dengan hak di sini? Apakah ini hal-hal yang wajib, ataukah ini hal-hal yang sunnah, atau ini adalah fardhu kifayah? Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan hak di sini adalah fi'lu ma la yanbaghi tarkuhu. Segala perbuatan yang tidak pantas untuk ditinggalkan kepada sesama muslim yang lain. Hukumnya apa saja? Hukumnya beda-beda. Di dalam 6 perkara tadi ada yang hukumnya wajib, nanti akan kita jelaskan lebih dalam insyaallah. Di dalam 6 perkara tadi ada yang hukumnya sunnah, di dalam 6 perkara tadi ada yang hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi maksudnya di sini adalah perkara yang tidak pantas untuk ditinggalkan bagi saudara muslim ke sesama muslim lainnya. Jadi ini sangat layak untuk digawi, sangat layak untuk digawi meskipun hukumnya beda-beda. Kemudian di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqul muslim 'alal muslim sitt. Ada 6. Haqqul muslim 'alal muslim sittun, ada 6. Apakah ini maknanya tidak ada hak lain selain ini?
Kata ulama tidak demikian. Hak muslim kepada sesama muslim itu sebenarnya sangat banyak. Karena keumuman hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang pantas bagi orang lain sebagaimana dia mencintai apa yang pantas bagi dirinya. Jadi hak-hak sesama muslim itu sangat banyak sekali. Akan tetapi kenapa 6 perkara ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena urgensinya yang sangat penting. Karena luar biasanya diperhatikan oleh syariat kita. 6 perkara ini. Padahal di hadis lain ada yang mengatakan 5 hak. Hadis lain ada yang mengatakan 7. Hadis lain ada yang mengatakan 3. Rasulullah SAW mengatakan pada porsinya masing-masing. Di sini di dalam riwayat Muslim disebutkan 6 perkara. Yang ini memang pentingnya luar biasa. Kemudian hakul muslim 'alal muslim. Ini adalah hak muslim kepada sesama muslim lainnya. Jadi selama saudara kita itu masih dikatakan muslim, dia berhak mendapatkan hak-hak ini. Selama saudara kita itu masih beragama Islam dapat mendapatkan hak-hak ini. Meskipun inya orang ahli maksiat. Meskipun inya terang-terangan dalam kemaksiatan. Kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan kemaksiatan. Tidak seperti orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ada orang yang melakukan dosa besar disangkat kafir lawan bubuhannya. Yang mana dengan kekafiran tersebut ujar bubuhannya orang-orang Khawarij dapat menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Adapun kita tidak. Dan inilah madhab yang benar. Orang pelaku dosa besar tetap dikatakan muslim. Meskipun ia meninggal dalam dosa besarnya, ia tetap muslim. Perkara dia dengan Allah, ini di bawah masyiah Allah, di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mau, Allah ampuni. Apabila Allah mau, Allah azab. Jadi selama dia masih muslim, dia mendapatkan hak-hak ini. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Adapun hak yang pertama. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Ini amun kada untuk membahas satu hadis ini di hari ini. Kita lanjutkan nanti ke pertemuan selanjutnya. Karena ini panjang membahasnya. Ada 6 hak yang perlu kita detail, perlu kita rincikan. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila ikam bertamu lawan saudara sesama muslim, hendaklah ucapkan salam kepadanya. Ucapkan salam kepadanya. Sebagaimana kita tahu jamaah radhiyallahu iyyakum, menyebarkan salam ini sunnah yang luar biasa. Menyebarkan salam ini diantara sunnah-sunnah mahjurah. Sunnah yang mulai terlupakan pada zaman sekarang. Sudah orang-orang mulai terasa asing dengan sunnah ini. Padahal Nabi Muhammad SAW sangat menekankan ini. Ujar Nabi Muhammad SAW, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai antara sesama kalian. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang apabila kalian lakukan ini, kalian akan saling mencintai antara sesama kalian. Ujar Nabi Muhammad SAW, "Afshus salama bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Amun pian hendak masuk surga, syaratnya beriman. Amun pian hendak sempurna imannya, syaratnya saling mencintai. Amun pian hendak saling mencintai, ujar Nabi, ucapkan salam, sebarkan salam. Ringkasnya, di antara jalan menuju surga adalah menyebarkan salam kepada sesama muslim. Dan ini sudah mulai asing sekarang. Sudah mulai asing. Padahal salam ini, ujar Nabi Muhammad SAW, di antara bentuk atau tanda kerendahan hati seseorang. Tawadhu. Tahulah tawadhu. Rendah hati. Tawadhu. Di antara tanda orang tersebut tawadhu atau rendah hati adalah dengan dia mengucapkan salam. Dan dia akan terbebas dari kesombongan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-badi'u bis-salam bari'un minal kibir."
Orang yang memulai dengan salam, dia terlepas atau berlepas diri dari yang namanya kesombongan. Jujur gak ini kira-kira? Kira-kira kita melihat ada orang hanya datang, kita kadang kenal. Datang ke majelis kita misalnya, turun dari mobil Alphard, mobil haram, baju haram, baju bagus. Kira-kira kita kadang kenal lawannya, apa ada di benak kita? Sombongnya orang ini. Sombongnya orang ini. Sekalinya Sidin masuk, Assalamualaikum ya Sidin. Itu seketika langsung luntur prasangka kita kepada orang tersebut yang tadinya kita katakan dia sombong, sekali orang kebaikan aja penaguran sekalinya ada sombong sih dia dasar orang sugih. Biasanya kayak itu kalau karena salam orang yang mengawali diri dengan salam ini dia terbebas dari kesombongan, dan ini memang nyata. Ulun sendiri pernah mengalami. Ulun pernah kada sengaja lawan kawan terserempet orang berkendaraan. Orang ini nang diserempet, ulun di belakang, kawan ulun di depan. Ketika kita turun, muhanya tuh habang sudah. Lain karena sakit pak, hendak bermamai. Muhanya habang hendak bermamai. Akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong kami. Memang kami salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, ada Bapak kabian? Seketika langsung Masya Allah berubah saja. Oh ini mas, ada Bapak mas, alhamdulillah. Luar biasa perkara salam ini. Memang benar sabda Nabi Muhammad SAW, amun ikap gawi salam ini Allah akan berikan kasih sayang di antara kalian. Sebarkan salam makanya di antara kita. Itu makanya hendaknya kita bersemangat untuk mengucapkan salam. Salam, assalamualaikum. Amun hendak lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai kata-kata lain. Ketika kita mengawali bertemu orang lain, ucapkan salam, salamnya Islam. Jangan selamat pagi, good morning, jangan. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amun biasa di kampung sini, ahlan. Jangan diawali dengan ahlan. Ucapkan dulu assalamualaikum, baru setelahnya ahlan. Apakah lagi nabian sabda? Ujar Imam Nawawi, amun ada yang menyapa kita, menegur kita, hanya datang bertamu kita, akan tetapi tahiyatnya bukan diawali dengan assalamualaikum, maka kadusah dijawab, kadusah diharap. Sebagai bentuk apa? Zajran, sebagai bentuk pembelajaran terhadap dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita tahiyat yang luar biasa berupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diawali dengan ahlan wa sahlan. Biasa di kampung di sini gitu, Pak. Ahlan wa sahlan. Akan tetapi setelah ucapkan assalamualaikum, ucapkan ahlan, kada masalah. Ahlan wa sahlan. Akan tetapi diawali dengan salam terlebih dahulu. Nah, jamaah ya Allah wa ibu. Kemudian perkara lain yang berkaitan dengan salam adalah jangan kita hanya membatasi salam itu kepada orang yang kita kenal saja. Jangan membatasi salam kepada orang yang kita kenal saja. Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayyul islami khair? Wahai Rasulullah, amalan Islam apa yang paling baik? Kata Nabi Muhammad SAW, Antut'im at-ta'am wa taqra' as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan Islam yang terbaik, ujar Nabi, ketika engkau memberi makan orang lain, memakan orang, ini luar biasa pahala. Yang kedua adalah ketika engkau mengucapkan salam kepada orang yang ikap kenal lawan orang yang ikap kada kenal. Nah ini sekarang sudah mulai rancu. Apabila ada kawan kita mengucapkan salam kepada orang, misalnya di jalan lampu merah, Assalamualaikum, langsung ditegur, siapa tadi? Kenal lagi kan? Kada tahu. Aku hendak menyebarkan salam benar. Nah, ini luar biasa. Bahkan kadang dianggap aneh kita salam lawan orang yang kada kenal. Siapa tuh hikam aja. Padahal Nabi Muhammad SAW menyuruh demikian. Sebarkan salam bagi orang yang kenal atau orang yang kada kenal. Bahkan Ibnu Umar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Ibnu Umar pernah ke pasar bersama sahabat Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Ibnu Umar mengajak Tufail bin Ubay bin Ka'ab untuk ke pasar. Ayo ikut tempat aku ke pasar. Sekali dibawa berdua ini ke pasar, ujar Tufail yang meriwayatkan hadis, la yalqa Ibnu Umar ba'i'an
wala sahibu bai'atin wala saqqatin wala miskin illa sallama alaihi. Ibnu Umar tidaklah bertemu ketika ke pasar tadi, tidaklah beliau melewati penjual, pedagang, tidaklah beliau melewati orang miskin, tidaklah beliau melewati siapapun kecuali beliau berikan salam kepada orang tersebut. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa-siapa disalami oleh Ibnu Umar. Sampai bulik isuknya bertamu pulang Ibnu Umar lawan Tufail, dibawa pulang ke pasar. Ujar Tufail, kasarnya bahasa kita, apa gerak pian ke pasar? Pian ini beta tukar kada, ujar Tufail, bata takun kada, hendak bata tawaran kada, hendak duduk-duduk kada juga. Apa pian ke pasar? Kawai-kawai aja tangan. Ujar Ibnu Umar, ya Tufail, ya Aba Bakar, innama naghdu min ajli salam fa nusallimu ala man laqina. Wahai Tufail, sesungguhnya kita ini ke pasar hanya untuk memberikan salam saja. Maka kita berikan salam kepada siapapun yang kita temui, karena di pasar orangnya banyak juga pahala kita untuk memberikan salam. Amun ini Pak kita praktekkan di pasar lama kayak Pak. Kira-kira kita ke pasar lama ada bisa tukar sing kawai-kawai aja kanan kiri, kira-kira apa ujar orang? Oh ini magro ujar orang. Ini gila ini. Inilah sudah, karena memang sudah tidak terbiasa. Makanya disebut ini sunnah yang mulai ditinggalkan. Padahal Nabi Muhammad SAW menyuruh kita bagi siapa saja kenal, kada kenal, ucapkan salam. Ujar Nabi Muhammad SAW, inna baina yaday sa'ah taslimul khas. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah taslim al-khas, memberikan salam kepada yang kita kenal aja. Berikan salam kepada yang kita kenal aja. Inilah di antara tanda-tanda hari kiamat. Itu makanya siapa saja yang kita temui layaknya kita salam. Jangan kita pilih-pilih lawan salam. Jangan orang-orang yang baik aja kita salam. Orang-orang ahli maksiat, misalnya kita lihat orang pimpinan kadang-karuan, sakit disalami. Jangan. Selama dia masih muslim, berikan dia salam. Itu hak dia atas Anda. Berikan dia salam. Siapa tahu salam dari pian itu mulainya berubah. Kita kada tahu salam ini menimbulkan kecintaan. Siapa tahu berkat salam dari pian tadi mulainya berubah. Ada saudara-saudara kita mungkin a'anahumullah, semoga Allah menolong mereka yang terjerembab ke dalam lubang-lubang maksiat. Jangan kita kucilkan. Berikan salam, disantuni, dipandiri, digiring ke arah yang lebih baik. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya, hukum mengawali salam. Apa hukumnya? Ketika seseorang mengawali saudaranya sesama muslim dengan salam, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Biar lewat bertemu orang lain, si fulan mengucapkan mengawali salam, assalamualaikum. Ini hukumnya sunnah. Adapun menjawab salam, ini hukumnya wajib. Jawab salam ini hukumnya wajib. Nah ini diantara perkara-perkara yang sunnahnya lebih afdal daripada wajib. Biasanya wajib itu lebih afdal daripada sunnah. Ini adalah sunnah lebih afdal daripada wajib. Kira-kira mengawali salam langsung jawab salam, mana yang lebih afdal? Mengawali salam, memberikan salam yang pertama, ini lebih afdal. Akan tetapi ini hukumnya sunnah. Akan tetapi apabila kita diberikan salam oleh saudara kita, itu kita wajib untuk menjawab salamnya. Dan apabila kata kita jawab, kita berdosa. Itu maknanya wajib. Amun kita tinggalkan, kita berdosa. Ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kita begini beranai dicelengi orang. Dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan salam, diberikan tahiyat, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisal. Nah ini juga diantara fikih dalam memberikan salam. Apabila ada seseorang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, maka jawabannya yang lebih dari itu atau yang semisal. Bisa kita jawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah. Ada boleh kurang.
Apabila ada seseorang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullah, maka kada boleh kita menjawab Waalaikumsalam saja. Jangan dilebihi atau disamain. Amun pian hendak sama Waalaikumsalam warahmatullah. Akan tetapi yang lebih itu lebih afdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makna ayat tadi. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengan. Jangan dikurang-kurang. Jangan dikurang-kurang. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Karena kenapa? Setiap makin lengkap salam kita, makin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Makin lengkap salam, makin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Nabi Muhammad SAW pernah menjawab salam dari salah seorang sahabat yang datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wahai Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ujar Nabi, Asyarah. Kurang 10 pahalanya. Datang lagi yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab lagi oleh Nabi, Ashrun. Kurang ini 20 pahalanya. Datang lagi yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi, ujar Nabi, Salatu. Ini yang paling komplit, pahalanya 30. Jadi ampian kau salam paling komplit itu lebih utama. Cuma amun ngalih asak apa panjangan, kalau minta sulain untung, sudah sekadarnya aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang penting mengucapkan salam, jangan sampai kacau. Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian menemui saudara sesama muslim, maka hendaklah ucapkan salam kepadanya. Hadis ini tidak ada mafhum mukhalafah. Tidak ada pemahaman kebalik. Karena pemahaman kebaliknya sebenarnya apabila kita memahami idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kalian menemui hendaklah ucapkan salam, pemahaman kebaliknya amun berpisah kada perlu ucapkan salam. Apabila bertemu aja hanya ucapkan salam tidak. Karena ada dalil lain yang menganjurkan kita, baik kita hanya datang ke suatu majelis, hanya datang ke tempat-tempat orang berkumpul. Ketika kita datang kita disuruh mengucapkan salam, ketika kita bangun, ketika kita hendak berjauh juga kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaq minal akhirah. Bukan yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Jadi ketika kita hendak pergi juga jangan langsung hilang. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Sebagaimana kita datang dengan salam, kita pergi pun dengan salam. Saking pentingnya jamaah sekalian Allah wa iyyakum. Saking pentingnya perkara salam ini. Perkara salam ini adalah awal perkara yang pertama yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau baru datang ke Madinah. Nabi Muhammad SAW ketika hanya datang berhijrah dari Makkah menuju Madinah, pertama kali beliau suruh umat-umatnya adalah untuk menyebarkan salam. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Salam. Lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, jituhu, falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Ketika Nabi Muhammad SAW hanya masuk ke Madinah, Abdullah bin Salam ini Yahudi. Abdullah bin Salam ini salah seorang Yahudi. Tadinya Yahudi, begitu masuk Islam. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW awal datang ke Madinah, beliau masih Yahudi. Abdullah bin Salam sebelum Nabi datang ini rancak mendengar Muhammad ini pendusta, Muhammad ini kadzdzab, Muhammad ini tukang sihir dan lain-lain. Muhammad ini gila. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, falamma tabayyantu wajhuhu, ujar Abdullah bin Salam, ketika aku perhatikan Muhammad ini, fa'araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Aku tahu orang ini lain pendusta, ujar Abdullah bin Salam. Ini orang Yahudi nembak pakai. Aku tahu orang ini muhanya lain orang berdusta. Falamma awwalu syai'in sami'tuhu minhu anqal. Dan ketika itu pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang aku dengar dari mulutnya adalah afsyus salam. Ayyuhan nas afsyus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang miskin. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wa shallu bil laili wan nas niyam, dan salatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur.
tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nabi Muhammad SAW tahu beliau ini hanya datang membawa orang-orang muhajirin nang hanyar bertamu lawan bubuhan Ansor karena saling kenal. Supaya orang-orang ini saling mencintai satu sama lain, apa yang diperintahkan Nabi? Sebarkan salam. Supaya bubuhan nikah kawa bekawanan, kawa jadi rakat. Nah itu makanya kita hendak rakat lawan orang, perbanyak sebarkan salam. Perbanyak sebarkan salam. Amun kita lagi pemusuhan, perbanyak sebarkan salam. Siapa tahu dengan salam tersebut Allah akan menyelesaikan masalah kita. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya, usahakan masih dalam yang hak pertama. Usahakan kita mengawali orang memberi salam. Karena ujar Nabi Muhammad SAW, bagi siapa saja yang mendahului orang lain dengan salam, maka orang inilah yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, rajulan yaltaqiyan. Wahai Rasulullah, ada dua orang yang saling bertemu. Ayyuhuma yabda'u bisalam. Siapa di antara mereka yang berdahulu memberikan salam? Ujar Nabi Muhammad SAW, aulahuma billah. Yang paling dekat dengan rahmat Allah itulah orang yang berdahulu memberi salam. Jadi kita bertamu saudara kita Muslim itu jangan kisah ada tetahu. Biasa kita kayak itu. Ketika kita melihat saudara kita, ini datangnya. Dijauhin kayak gitu. Mudahan gak ada melihat. Padahal itu tahu ini melihat, itu melihat. Cuma kisah-kisah gak ada tahu. Padahal ketahuan orang biasa. Jangan kayak itu. Usahakan kita berdahulu memberi salam. Niscaya ini adalah yang paling dekat dengan rahmat Allah ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang masalah selanjutnya di dalam perkara salam. Apa hukumnya memberikan salam kepada orang kafir? Apa hukumnya memberikan salam kepada orang kafir? Misalnya kita berisi tetangga Nasrani, ada berisi tetangga orang Hindu misalnya. Apa hukumnya memberikan salam kepada mereka? Tidak boleh. Tidak boleh. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mendahului, mengawali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan salam. Kenapa tidak boleh? Karena salam ini maknanya luar biasa. Salam ini maknanya bisa jadi semoga Allah memberikan keselamatan kepada. Keselamatan ini bukan keselamatan dunia, keselamatan dunia dan akhirat. Atau makna lain juga para ulama, adkhalakallahu darussalam. Semoga Allah memasukkan engkau ke darussalam, yaitu surga. Kayak apa kita mendoakan orang kafir masuk surga ketika kita mengucapkan salam kepada mereka? Maka jangan kita mendahului orang kafir dengan salam. Ucapkan tahiyat yang lain. Selamat pagi dan lain sebagainya. Apabila ada orang kafir yang memberikan salam kepada kita pun, jangan kita jawab dengan salam yang lengkap. Sedikit lagi bola. Apabila misalnya kita diisi tetangga kafir, Nasrani, Yahudi misalnya, ada Yahudi di sini Pak. Insyaallah udah jalan. Mudahan udah jalan. Mau kan? Misalnya ada tetangga kita orang-orang kafir. Biasa kan karena orang kafir di Indonesia ini minoritas. Dan mereka pun sudah mulai berbaur dengan kaum muslimin, bahasa-bahasa mereka bahasa-bahasa orang Islam. Bubuhan Nasrani biasanya amun dapat nikmat, bubuhannya mengucap doa alhamdulillah nyaman sudah urusan. Padahal kalau salim wehanu kena masya Allah hikmahnya baik banget. Kalau salim karena ini sudah mulai berbaur dengan kita. Karena sudah mulai terbiasa. Nah begitu juga ketika ada teman kita, rekan kerja, kawan di kampus misalnya Nasrani. Assalamualaikum, ya kabar? Apa yang kita jawab? Jar Nabi Muhammad SAW, apabila ada orang kafir mengucapkan Assalamualaikum kepada kita, memberi salam, kita jawabnya hanya satu kata saja. Wa'alaikum. Saja. Wa'alaikum. Ada salah lengkap-lengkap. Wa'alaikum. Kemudian permasalahan yang terakhir. Bolehkah memberi salam kepada perempuan? Bolehkah memberi salam kepada perempuan? Jumhur ulama mengatakan memberikan salam kepada perempuan yang bukan mahram, wanita asing, boleh selama tidak ada fitnah. Orang-orang tua misalnya,
atau yang aman dari fitnah, maka kita tidak masalah kita berikan salam. Ada nini-nini lewat, ibu-ibu lewat yang insya Allah aman dari fitnah, kita berikan salam. Namun ini kadang ada nang pina bening-bening lewat, lalu kita hendak mengamalkan sunnah selesai. Padahal ini gatal juga. Tidak boleh apabila ada misalnya masih muda, perempuannya masih muda, terkhawatirkan terkena fitnah bagi mengucapkan salam, maka tidak boleh kita berikan salam. Nang bebinian pun apabila diucapkan salam seperti ini, ujar para ulama, minimal pada makruhnya menjawab. Sebagian ulama yang berkata haram. Bubuhan bebinian kada boleh dijawab, ada laki yang megatal assalamualaikum, ya apalagi suaranya halus-halus sangat. Assalamualaikum. Tahu jepian banyak sudah seperti itu. Jadi tidak boleh. Adapun apabila bebas dari fitnah kayak orang-orang Tuhan misalnya, maka kada masalah berikan salam selama itu terhindar dari fitnah atau aman dari fitnah. Ini yang dapat ulun sampaikan. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke hak yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangan. Hadza wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.